Kalian lihat Raya ya, yang udah demikian mengerikan kondisinya, yang saat itu aku tunjukkan kepada para aparat dalam kondisi video yang real, yang mengerikan banget. Ini yang ada di medsos kan banyak di blur ya. Aslinya tuh cacing ngerayap loh dari vagina naik ke atas, masih hidup. Ekstrim banget kondisinya, dan mereka tidak tergerak untuk bantuin kami. Lah gimana gua ngomongin yang mental, yang kelihatan fisik luarnya kayak baik-baik aja ya, kayak anak-anak manis pakai kerudung gitu. Mereka nggak paham kalau misalnya fisik aja mereka nggak empati, gimana yang mental. Nah jadi bantuan untuk mental itu extremely lebih susah aku cari dananya, karena mereka nganggap itu bukan something yang perlu diperjuangkan. Mereka kayak lebih banyak, mohon maaf, masyarakat kita belum paham semua tentang mental awareness. Jadi sebagian besar malah judging aja, yang kayak anak-anak kurang adat lah, goreng adat kalau orang Sunda bilang lah, yang anak kurang akhlak lah, kurang ibadah lah, dan sebagainya macam gitu. Jadi gak mudah aku bisa mendapatkan dukungan untuk urusan mental kecuali orang-orang itu paham tentang mental. Jadi dananya yang kita gunakan untuk Peaceful Land tuh sebagian besar masih subsidi dari Rumah Teduh sebetulnya, karena ya hampir tidak ada kepedulian masyarakat tentang itu. Nanti kita cerita lebih jauh. Jadi itu yang membuat Teh In awalnya tergerak buat bikin Peaceful Land, karena Teh In tuh tahu bahwa anak-anak yang memiliki masalah mental tuh gak ada bantuan dari manapun. Karena gini Teh Niki, padahal juga aku sebetulnya gak ada ilmunya. Aku berpikir sesederhana ini. Ketika orang-orang yang keluarga-keluarga yang mungkin educated dan mungkin punya uang datang ke psikolog, kemudian anaknya bermasalah karena adiksi gadget. Udah gitu gadgetnya yang diambil adalah porno adiksi atau games addiction. Games addictionnya games yang kekerasan lagi. Yang kita juga lihat gimana games addiction yang kekerasan kemudian dia bisa berperilaku menjadi sangat keras. Itu kasus-kasus kayak gitu aku hadapin. Terus kebayang gak mereka-mereka itu datang ke psikolog? Psikolognya pasti menyarankan apa biasanya Teh kalau menghadapi anak-anak seperti ini? Ambil gadgetnya, alihkan ke kegiatan yang lebih positif, kuras energinya, bikin kegiatan yang dia suka, sepak bola, berenang, ini itu. Itu kalau orang kaya, orang middle aja mampulah melakukan itu. Mencari substitusi pengganti dari gadget tersebut ya. Tapi kalau orang miskin, gimana dia bisa menjalankan semua tips dari psikolog atau psikiater terkenal ini kalau misalnya Teteh kebayang gak aku punya kasus satu anak adiksi gadgetnya yang dia mainin games kekerasan, umur 12 tahun ya, namanya ibunya janda, bapaknya gak tahu kemana, jadi isu fatherless sudah jelas kencang banget di anak ini. Ibunya janda, half blind, matanya katarak, kerjanya dulu tukang jahit tapi karena udah katarak sekarang dia tukang cuci harian itu, dan punya satu adik Down syndrome, autis. Can you imagine dalam satu rumah itu ada dua anak yang antik-antik kayak gini, ibunya emang bisa ngelarang apa ke untuk tidak pegang handphone? Kan gak bisa, karena ibunya juga tiap hari harus keluar dari rumah. Kondisi tidak ideal seperti ini, mau dipaksain ibunya dikasih ilmu parenting sejago apapun, gak akan bisa ngejalanin. Gak akan bisa. Pertama, dia orangnya sangat low educated. Kedua, secara ekonomi dia gak tahu lagi mesti gimana. Mau gak mau dia harus pergi dari rumah setiap pagi dan petang. Terus gimana anaknya udah terlanjur adiksi? Itu anaknya kalau Teteh lihat nanti video asli nanti kita kasih ke Mom's Corner. Gimana rumahnya udah hancur ketika anaknya ngamuk itu bawa pisau mau nyerang ibunya karena gak dikasih pulsa untuk beli kuota. Astaga. Teh umur 12 tahun udah kayak gitu. Kalau kita gak tanganin, gede mau jadi apa Teh? Bisa jadi psikopat loh Teh. Karena games itu udah ngerusak dan dia udah gak sekolah karena saking miskinnya. Terus penanganan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi anak dengan mental seperti ini? Jadi gak semudah cuman ngasih tips ya. Karena dia gak berdaya untuk menjalankan semua tipsnya, dan bukan orang tua yang gak mau, orang tuanya gak berdaya dan gak punya energi untuk melakukan semua saran-saran itu. Jadi sesederhana yang ada di benak aku adalah ya kita harus ambil alih, kita yang waras, yang sehat, punya kemampuan, kita harus jadi keluarga pengganti buat dia. Teteh kebayang gak 3 bulan awal dia di Peaceful Land, anak yang udah adiksi berat itu nggak bisa ditawar, harus didetox, harus dipaksa diambil handphonenya. Apa yang terjadi? Tantrum Teh, dia paksa ambil lah. Masuk ke Peaceful Land udah nggak bisa pegang handphone, tantrum Teh, guling-guling sampai muntah, nangis jerit-jerit. Ya layaknya orang yang tantrum handphone lah, gimana sih? Tapi kan kita harus kuat-kuatan. Nah ini mungkin bedanya kalau kita pihak luar kita bisa tega ya, asal kita kontrol, yang penting dia nggak sampai melukai dirinya sendiri, membahayakan. Tapi kalau keluarga rata-rata udah nyerah tuh, udah langsung nggak tega, dibalikin kasih lagi. Jadi aku berpikir, tapi gini loh, hanya korban dari keadaan. Tidak ada figur ayah, tidak tahu mesti gimana, ibunya kayak gini banget gitu ya.
Emang dia salah teh? Enggak. Dia nggak pernah milih untuk lahir dari ibu yang seperti ini. Mhm. Dia juga pengen kayak orang lain kan. Tapi masalahnya siapa yang bisa nolong? Kalau nggak gitu tolong, masa depannya ke belakang udah hancur. Sekarang masih di Ada di Peaceful Land? Peaceful Land. Udah Udah berapa bebas lama dari itu, gadget. berapa? Udah hampir 2 tahun lah dan sudah kita sekolahkan. Mhm. Anaknya udah cool lah, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh lebih membaik. Sudah jauh lebih membaik. Kita punya banyak banget kisah ini, hanya salah satu contoh kasus adiksi games ya. Banyak lagi yang sekarang paling mengerikan mungkin Tekniki sebagai konten kreator yang banyak bicara tentang parenting kan, banyak concern tentang parenting. Yang sekarang kita banyak lihat kan itu kasus pemerkosaan sih. Itu banyak banget sekarang dan rata-rata masyarakat kita hanya concern kepada pelaku. Iya. Kita nggak bener-bener mau mengolah korbannya gimana ya gitu. Padahal dampak kepada korban ini luar biasa. Jadi aku bersyukur kepada Allah yang maha sempurna mengatur semua ini. Ketika kasus-kasus seperti ini meledak, aku udah sedikit lebih siap dan mampu menjadi sedikit jadi solusi buat masalah di masyarakat yang kayak gini. Ada berapa anak sekarang teh di dalam? Karena Peaceful Land itu aku nggak mau, Peaceful tuh areanya gede teh, 6.400 di area Lembang. Jadi cakep lah, kayak alam banget gitu. Karena aku memang percaya alam itu akan meneduhkan, menenangkan ya, menyerap energi negatif. Cuman aku nggak mau didedet-dedet gitu. Aku pengen everyone tuh kayak happy banget dan masih kayak nyaman banget lah. Aku nggak mau kayak barak pesantren itu nggak mau. Jadi aku mau kayak masih leluasa dan masih banyak lapang pandang yang luas gitu. Saat ini hanya mampu menampung 30 orang, itu pun menurut aku udah padat sih di rumah-rumah itu. Jadi mereka ada kegiatan setiap hari? Aku sampai bikin sekolah teh karena aku melihat anak-anak kami ini nggak bisa sekolah di sekolah negeri karena mereka korban, anak-anakku yang korban bullying, yang memang mudah banget ke-trigger, yang masih tantruman. Bahkan aduh mohon maaf ya kalau nanti tinggal disensor aja. Ada anak-anak aku yang adiksi ini karena korban pemerkosaan dia menjadi adiksi. Astaga. Efeknya kan bisa macam-macam ya. Nah, kebayang kalau anak-anak yang masih punya adiksi seperti ini, gimana mereka masuk ke sekolah negeri? Apa nggak tambah? Bukan sekolah negeri nggak bagus ya, tapi kan sekolah negeri itu gurunya cuma satu. Aku butuh guru-guru yang paham tentang disabilitas emosi, guru-guru SLB. Sehingga akhirnya aku bilang kita kayak nggak bisa nyokolahin anak kita keluar, kita bikin sekolah aja sendiri. Jadi aku sekarang ada sekolah, itu kerjasama dengan SLB Cileunyi, guru-gurunya guru-guru SLB. Sampai kayak gitu. Jadi kayak pedesaan sendiri gitu ya? Iya sih, sebetulnya nanti kalau kapan-kapan Teknik sama tim ada waktu ya, bisa lihat. Sedetail itu aku pikirin anak-anak ini. Karena aku yang ngerasa mereka hanya korban dari keadaan dan harusnya, aduh Tekniki kalau bisa bayangin ya. Aku nih, aku paham bahwa spiritual adalah poin penting untuk kesehatan mental. Tapi itu terakhir ketika kondisi mental anak-anak ini udah baik. Aku gak pernah anak-anak masuk, aku paksain, kamu kurang sholat, kurang ini, gak ada sama sekali. Gak, mereka gak sholat, ini gak apa-apa. Ketika hati mereka, mental mereka udah pulih, itu mereka akan mengalir dengan sendirinya. Jadi once kita melihat anak-anak yang tadinya gak mau sholat, jadi mengaji, itu Masya Allah.